Kali ini saya akan membawakan alur cerita regresi sang Death Knight. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Cerita diawali dengan seseorang yang dicengkram kepalanya oleh para monster, dan terlihat gerombolan monster yang berlari mengejar orang-orang yang ada di sana, hingga mengakibatkan banyak korban berguguran. Lalu terlihat tembok yang hancur karena menahan gerombolan monster. Dan di sisi lain, ada dua orang swordsman yang sedang saling bertarung dengan cukup intens. Lalu pria berambut putih mengangkat pedangnya ke samping dan menebaskannya ke arah musuhnya, hingga membuat musuhnya sedikit terdorong. Namun sayangnya, musuhnya masih bisa menahan serangan itu dan langsung membalas serangannya, hingga terjadi ledakan yang cukup dahsyat. Lalu, terlihat pedang yang tertancap menahan tubuh pria berambut putih, yang tubuhnya mulai menghilang perlahan. Dijelaskan bahwa ia adalah swordsman terbaik Kekaisaran Eos. Orang itu puas atas pertarungan mereka yang luar biasa. Dan ia mengakui bahwa Knight of Hell memanglah sangat kuat sebagai sang Death Knight. Namun tiba-tiba saja armor kepalanya retak dan jatuh terbelah lalu. Death Knight memegangi kepalanya dan tertawa dengan mata yang terlihat memerah. Tapi tiba-tiba saja matanya berubah menjadi mata orang biasa, dan lalu ia terlihat seperti seseorang yang baru sadar dari kegilaannya. Dan saat ia melihat ke sekelilingnya, yang sekarang sudah hancur porak-poranda, dan hanya meninggalkan satu bendera yang sudah terkoyak, ia pun hanya bisa terdiam, karena tidak mengetahui atas apa yang sebenarnya terjadi. Lalu terlihat sesosok tengkorak yang berkata, "Bagus, kerja bagus, dan sekarang aku akhirnya bisa menghabisi kekaisaran busuk ini dengan kedua tanganku sendiri." Memang balas dendam itu paling nikmat jika dilakukan pelan-pelan, ujarnya sembari berdiri di tumpukan mayat orang-orang yang telah ia habisi. Ia senang karena setelah penantian 1000 tahun, akhirnya ia bisa menuntaskan tujuannya selama ini. Dan apakah kalian tahu seberapa bahagianya diriku sekarang? Dijelaskan bahwa ia adalah Arch-Lich Dorgo. Lalu terlihat Kaisar Kekaisaran Helios yang bernama Howard Edellight yang berteriak kepada Lich itu, "Karena berani-beraninya kau membantai rakyatku, dasar demon keji. Apakah neraka tidak cukup bagimu?" Namun Lich malah membalas dengan pose sok imutnya dan berkata sudah yepingnya. "Sekarang mari kita mulai upacaranya." Mendengarnya, Kaisar kembali berteriak, "Jangan berbicara omong kosong seperti itu. Dan apa upacara yang kamu maksud?" Lalu dengan kembali berpose, imut Lich berkata, "Akulah yang pertama kali berhasil menyatukan benua ini dalam sejarah, dan atas keberhasilan itu maka aku akan mengadakan upacara kenaikanku menjadi seorang kaisar." Mendengarnya, Kaisar hanya bisa terdiam dengan memendam rasa kesalnya. Lalu Lich terbang untuk memuji para Demon King dan para Death Knight miliknya. Ia meminta untuk membawakan mahkota Kaisar kepadanya. Terlihat mahkota yang sangat mewah dengan dihiasi oleh permata di sekelilingnya. Lalu Death Knight itu mulai berjalan membawa mahkota itu untuk diberikan kepada tuannya. Lich memujinya atas kesetiaannya selama ini, dan ia jugalah yang telah memainkan peran paling penting bagiku. Dengan semua itu imbalan apa yang pantas bagimu? Namun Death Knight tidak berkata satu kata pun. Hal itu membuat Lich berpikir bahwa itu adalah pertanyaan yang bodoh, karena kau adalah budakku. Jadi melayaniku akan menjadi hadiah terbaik bagimu. Lalu Death Knight melemparkan mahkota itu ke atas dan langsung menghancurkannya. Hal itu mengejutkan para pasukan yang lainnya. Namun untungnya Lich langsung mengarahkan tangannya ke depan dan memunculkan perisai sihir yang membuatnya tidak sepenuhnya terkena serangan barusan. Seketika para pasukannya langsung bergegas untuk melindunginya. Lalu Lich bertanya, apa yang sebenarnya ia lakukan? Ia pun berujar di dalam hati, "Padahal aku sudah menyiapkan pertahananku. Tapi kenapa dia masih bisa melukaiku?" Ia kembali bertanya kenapa Death Knight bisa bergerak tanpa ia memerintahkannya. Death Knight membalas, "Akhirnya aku bisa bergerak dengan bebas atas kemauanku sendiri." Hal itu mengejutkan Lich, karena ia merasa sudah menghapus pikiran milik Death Knight. Jadi seharusnya ia sudah sepenuhnya tunduk kepadanya. Lalu Death Knight membalas, "Memang kelihatannya seperti itu. Tapi sebenarnya, aku tidak pernah kehilangan kemampuan berpikirku. Dan aku telah melihat segalanya saat aku terjebak di tubuhku sendiri." Mendengarnya Lich,
menjadi kaget, sekaligus kagum, karena ia benar-benar mahakaryanya, dan sebagai imbalannya, aku akan membiarkanmu mengeluarkan seluruh amarahmu sekali ini saja, sampai aku bisa kembali mengendalikanmu. Lalu seketika para pasukannya langsung menerjang ke arah Death Knight. Namun, dengan santainya, Death Knight bisa mengalahkan mereka dengan tebasannya yang sangat kuat. Hal itu mengejutkan Lich, karena bagaimana bisa semua demonnya terbunuh hanya dengan satu serangan. Lalu ia langsung mengangkat tangannya ke atas dan membangkitkan orang-orang yang telah mati untuk menjadi pasukannya. Ia pun langsung meminta para skeleton untuk menerjang ke arah Death Knight, dan seketika para skeleton itu langsung berlari untuk mengalahkan sang Death Knight. Namun dengan santainya Death Knight berkata, "Berhenti dan menyerahlah." Seketika membuat para undead itu menjadi retak dan hancur berkeping-keping. Melihat kejadian itu membuat Lich berpikir bahwa ia telah menciptakan monster yang bisa menandingi para dewa. Dengan gemetaran Lich berkata, "Kamu pasti sedang merasa marah. Aku paham perasaanmu sekarang. Tapi tenang dulu ya." Lalu ia berujar di dalam hati, "Jangan pikir kau sudah menang, karena meskipun tubuh ini hancur, aku tinggal mengirimkan jiwaku ke tubuh lain dan kembali mengendalikanmu lagi." Namun Death Knight membalas, "Saat aku terjebak di dalam tubuhku selama bertahun-tahun, yang kupikirkan hanyalah cara untuk menghabisimu," ujarnya. Sembari menyiapkan serangannya, ia kembali berkata, "Untuk menghabisimu, aku bahkan sudah menciptakan teknik serangan yang bahkan bisa memotong jiwamu." Mendengarnya Lich merasa tidak percaya, karena bagaimana mungkin ada teknik seperti itu? Namun untuk jaga-jaga, ia memutuskan untuk lebih baik menghindari serangannya. Namun sayangnya serangan tersebut tidak dapat dihindari olehnya. Tapi anehnya, ia tidak mengalami apa-apa, dan merasa sangat senang karena ia menganggap teknik itu tidak mungkin ada. Namun tiba-tiba saja, Lich itu mengeluarkan asap hitam ke atas langit, hingga memunculkan pusaran energi gelap yang sangat mengerikan. Lalu setelah semua energinya sudah tertarik ke atas, Lich itu seketika tersentak, karena tubuhnya yang meledak dan hanya tersisa kepalanya saja. Lalu sembari bersiap menginjaknya Death Knight, berkata, "Sekarang, kembalilah ke neraka." Seketika tengkorak itu hancur berkeping-keping. Kaisar yang melihat dari kejauhan berujar di dalam hati, "Sebenarnya apa yang sedang terjadi?" Lalu Death Knight terduduk lemas dan berkata akhirnya, "Selesai juga sekarang, biarkan aku melakukan pengorbanan untuk terakhir kalinya. Aku harus meminta maaf kepada mereka yang telah kulukai, meskipun aku hanya bisa menemui mereka di alam baka." Lalu ia mengingat hal-hal yang telah ia lakukan, termasuk saat ia menghabisi nyawa keluarganya dengan tangannya sendiri, dan hal itu membuatnya sangat menyesal atas apa yang telah ia lakukan selama ini. Lalu sang Death Knight pun menghampiri kehidupannya sendiri. Seketika layar menjadi gelap dan terlihat seberkas cahaya. Namun di saat-saat seperti ini, ia merasa mendengar suara dari Louis, dan saat ia membuka matanya secara perlahan-lahan, ia melihat siluet seseorang yang ia kenal sedang berdiri di depannya, yang membuatnya bersyukur karena masih bisa melihatnya sebelum benar-benar pergi ke neraka. Namun seketika ia kaget karena bisa melihat Louis dengan sangat jelas. Ia pun bertanya, "Kenapa kau terlihat sangat muda?" Mendengarnya, Louis tertawa dan berkata, "Astaga, kenapa kamu tiba-tiba saja memujiku begini? Atau jangan-jangan kamu ingin aku melindungimu lagi dari amarah, ayah?" "Ya baiklah, kamu bisa mengandalkan kakakmu ini. Tapi sebentar lagi akan hujan, jadi ayo masuk ke rumah dulu." Ia pun berjalan pergi meninggalkan main karakter kita. Hal itu membuatnya kebingungan, karena bagaimana bisa rumah itu masih ada? Padahal dulu aku telah menghancurkannya dengan kedua tanganku sendiri. Atau jangan-jangan sekarang aku hanya sedang bermimpi? Atau malah sebaliknya, semua hal yang telah kulalui hanyalah mimpi semata. Lalu ia melihat sebatang ranting pohon di depannya dan berkata, "Sebentar lagi aku akan mengetahuinya sendiri." Lalu ia mengangkat ranting itu dan mengarahkannya ke sebuah batu besar di depannya, dan kemudian melakukan kuda-kuda siap untuk melancarkan serangan. Seketika ia pun melancarkan serangan ke arah batu, hingga membuat ranting itu patah dan tidak terjadi apa-apa. Namun tiba-tiba saja ia tersenyum dan berkata, "Wah, gila juga ya." Seketika batu itu retak dan hancur berkeping-keping ke segala arah. Menyadari keadaannya sekarang membuatnya tertawa kegirangan. Lalu ia terduduk dan hujan mulai turun membasahi tubuhnya. Ia pun mengatakan bahwa ini bukan mimpi, dan aku telah kembali ke masa lalu, ucapnya dengan wajah yang gembira. Lalu ia pun mulai mengingat-ingat dirinya yang dulu ia mengatakan bahwa ia dulu memiliki bakat dalam mengotori nama baik keluarganya.
terlihat ia yang sedang dimarahi sepertinya oleh ayahnya. Ia dimarahin karena dirinya yang bertengkar di bar hingga diusir keluar dari bar itu. Lalu Sin kembali berpindah ke adiknya yang bertanya, kenapa kakaknya itu memukul tuan muda dari keluarga Lien Bloom, dan karena kejadian itu, membuat saudari mereka jadi diseret untuk menikahi pria keji itu. Akhirnya kita mengetahui bahwa nama dari main karakter adalah Damien. Ia kembali berkata, kemudian, bakat untuk menghancurkan masa depan keluargaku, terlihat seseorang yang sepertinya adalah ibunya yang menangis, karena Damien yang telah meminjam uang dengan cara menggadaikan tanah. Keluarga sebagai jaminannya, Damien kembali berkata, bahkan bakat untuk membuang semua harta keluargaku, dan alhasil, karena bakat itulah, ia diusir oleh ayahnya. Namun saat ia sedang berjalan untuk pergi dari rumah itu, ia dipanggil oleh Louis. Louis mengatakan setidaknya, bawalah uang ini, dan kamu harus hidup dengan rasa senang. Ya? Mendengarnya Damien berujar di dalam hati saudariku, padahal hidupmu telah hancur. Karena aku, tapi kenapa kau masih saja baik kepadaku? Lalu dengan gemetaran ia pun mengambil uang itu dengan cepat dan langsung berlari meninggalkan tempat itu. Dan itulah hari di mana aku melarikan diri dari keluargaku sendiri atas semua perbuatanku. Tapi pada saat itulah, aku mengerti apa itu. Rasa malu dan bersalah untuk pertama kalinya terlihat. Ia yang hanya bisa berlari sembari meneteskan air matanya. Lalu sekarang, bagaimana bisa aku kembali ke masa lalu? Ya meskipun aku memang ingin meminta maaf kepada keluargaku, tapi tak kusangka aku akan dikirim ke masa lalu. Lalu terlihat cahaya yang bersinar di antara awan-awan gelap. Damien melihat ke atas dan menganggap apakah yang terjadi kepadanya adalah keajaiban suci. Lalu ia melihat tangannya yang gemetaran dan berkata, sudah kuduga sepertinya saat ini sulit bagiku, bahkan untuk menggunakan teknikku sendiri. Ia pun menjelaskan wave breaking, sebuah teknik yang dapat melipat gandakan serangan, dan aku berhasil mendapatkan teknik ini setelah menghabisi Knight dari Castle Wall Destroyer. Namun tiba-tiba saja, ada yang memanggilnya, dan saat menoleh, ia melihat seseorang yang seperti lelah karena berlari mencarinya. Lalu ia berujar di dalam hati, kalau tidak salah dia ini pelayan keluargaku. Tapi siapa namanya? Oh ya, ia adalah Victor. Lalu Victor bertanya, kenapa tuan muda masih di sini? Padahal Nona Louis sudah meminta Anda untuk pulang. Jadi apa alasan Anda tetap di tempat ini? Dan bahkan Patriark sedang marah besar. Mendengarnya, Damien bertanya, memangnya kesalahan apa yang telah ia lakukan? Hal itu membuat Victor kebingungan, karena apakah tuan muda benar-benar tidak tahu, namun Damien hanya bisa terdiam kebingungan. Lalu Sin berpindah ke rumah. Viscount Hexen terlihat Damien yang hampir saja ditebas oleh ayahnya, karena telah bertengkar di bar, hingga diusir dari sana. Namun untungnya, ibu dan kakaknya menahan ayahnya, agar tidak melakukan hal yang berlebihan. Namun ayahnya masih meronta-ronta, meminta untuk dilepaskan. Karena ia ingin memberi pelajaran ke Damien. Dan dengan kejadian itu Damien akhirnya mengetahui bahwa ia telah kembali ke masa setelah ia bertengkar di bar. Dan ia berpikir, kapan terakhir kali ia diomelin oleh ayah, ibu bahkan juga saudarinya. Dijelaskan bahwa ayahnya yang bernama Paul Osborne Hexen, lalu ibunya Marilda Hexen, dan saudarinya Louis Hexen. Lalu dengan gemetaran Damien merasa sangat merindukan momen-momen ini, hingga membuatnya meneteskan air mata. Melihatnya membuat ayahnya bertanya apakah ia sedang menangis. Ibunya membalas, tuh kan kamu terlalu galak sih. Lalu melihat Damien yang sampai seperti itu, membuat ayahnya sedikit iba, dan memanggilnya. Ia bertanya, alasan apa lagi yang kali ini? Damien akan katakan, jadi kalau kau punya mulut, bicaralah. Namun Damien mengatakan bahwa ia tidak memiliki alasan. Mendengarnya ayahnya tidak heran karena mana mungkin kau memiliki alasan. Namun setelahnya, ayahnya menyadari ada yang salah dan tidak seperti biasanya. Ia pun mengatakan bahwa mustahil kau yang biasanya selalu memiliki alasan yang menyedihkan dan selalu membela dirimu sendiri, sekarang malah tidak memiliki alasan. Damien membalas, ya aku sadar bahwa diriku memang seperti itu. Namun mendengar ayah bilang begitu, membuat hatiku sakit. Dan karena aku telah mengotori nama Viscount Hexen dengan kesalahanku, maka ini sepenuhnya adalah tanggung jawabku. Dan aku tidak memiliki alasan atas apa yang telah aku lakukan. Mendengarnya ayahnya berkata, mulutmu itu lancar sekali. Jadi apa kau pikir, aku akan memaafkanmu begitu saja? Namun Damien langsung membalas, aku akan berusaha untuk memperbaikinya. Hal itu berhasil kembali membuat ayahnya kaget. Lalu Damien kembali berkata, aku akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kuciptakan. Dan setelah itu, aku bersedia untuk dihukum. Selayaknya, ujarnya, dengan wajah yang tersenyum.
Namun hal itu malah membuat keluarganya kebingungan, dan bahkan ayahnya menganggap bahwa ia telah gegar otak, karena terlalu lama dipukuli waktu itu. Lalu Sin pun berpindah ke Merchant City Landwork. Terlihat Victor yang mengatakan bahwa mereka telah sampai Tuan Muda. Tapi apakah Anda yakin akan masuk ke dalam? Karena aku dengan ada rumor yang mengatakan bahwa mereka didukung oleh sekelompok sindikat, jadi saya khawatir nanti Anda akan terluka. Damien membalas, ya, kalau kau takut, kau boleh pulang duluan. Mendengarnya Victor mengatakan bahwa mana mungkin ia bisa melarikan diri sendiri, sedangkan Anda akan langsung turun tangan menghadapi mereka. Tapi kalau kita berdua bisa sama kabur, maka itu akan lebih baik sih. Lalu Damien meminta Victor untuk tidak mencemaskannya, karena ia hanya akan meminta maaf dengan tulus kepada pemilik barnya. Jadi dengan begitu, apa yang mungkin akan terjadi? Dan akan kupastikan, aku akan meminta maaf dengan benar atas perbuatanku. Sembari berjalan, Damien berujar di dalam hati. Ya, akan bagus kalau semuanya bisa selancar itu. Ya, meskipun aku masih tidak tahu bagaimana aku bisa kembali ke masa lalu. Tapi, jika Dewa telah memberikanku kesempatan kedua, maka aku tidak boleh melukai mereka lagi. Jadi bakat untuk menghancurkan masa depan keluargaku harus kuhilangkan. Namun penjaga yang melihat Damien kembali lagi ke tempat mereka. Ia berkata, "Hai pria bangsawan, kenapa kau kembali lagi ke sini?" Rekannya meneruskan, "Kami sudah memperingatimu untuk tidak kembali lagi ke sini, namun kenapa kau tetap kembali ke sini?" Mendengarnya Damien berujar di dalam hati, "Aku tidak begitu ingat, karena kejadian ini sudah sangat lama." Tapi anehnya wajah mereka terasa tidak asing. Lalu Damien memberitahukan, niatnya datang ke sini untuk meminta maaf kepada pemilik bar atas perbuatanku yang sebelumnya. Mendengarnya membuat kedua penjaga terdiam dan langsung tertawa. Mereka berkata, "Kok bisa? Tiba-tiba saja mau minta maaf ya? Nanti aku akan sampaikan kepada bosku." Temannya melanjutkan, "Astaga, lucu sekali. Awalnya sok-sokan berwibawa mentang-mentang dia ini bangsawan, tapi sekarang malah seperti ini." Memohon agar maafnya diterima. "Tapi ini sih sudah di luar dugaanku." Lalu temannya mengatakan bahwa ia sempat mendengar Damien ini anak sulung bajingan dari keluarga yang jelek, tapi kurasa ia lebih baik dari yang dikatakan rumor. "Oh ya, aku juga dengar nona keluargamu itu cantik banget kan?" Temannya membalas, "Oh iya, benarkah masih ada anak berguna di keluargamu itu?" "Ya." Lalu sembari memegang pipi Damien, ia berkata, "Hai Tuan Muda, tiba-tiba saja aku mau menerima permintaan maafmu. Tapi hal itu hanya akan terjadi jika kau mau memperkenalkan saudara cantikmu itu kepadaku." Mendengarkan apa yang diucapkan oleh temannya membuatnya tertawa terbahak-bahak. Namun tiba-tiba saja Damien mengambil pisau di penjaga dan berkata, "Sulit sekali. Padahal aku kira akan sanggup melakukan minta maaf, lalu kembali pulang. Tapi sepertinya ekspektasiku sendiri yang terlalu tinggi." Namun, mendengarkan perkataan Damien membuat orang itu semakin kesal dan memintanya untuk segera mengembalikan pisaunya. Tapi sayangnya, seketika tangannya harus terpotong dari tubuhnya, yang seketika membuat orang itu langsung menjerit kesakitan. Lalu Damien mengatakan bahwa karena kalian yang memulainya, maka akan kutunjukkan dengan benar seperti apa wujud asli dari anak sulung bajingan Viscount Hexen. Namun Victor yang melihat apa yang sedang dilakukan oleh tuan mudanya membuat dirinya menjadi cemas karena ia melihat bahwa tuan mudanya malahan menambah masalah. Padahal ia bilang ingin memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, komen, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.